Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten misteri Pupa Wacana. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Nekat Main Jalangkung di Jam Istirahat Sekolah. Dua murid diteror arwah Santi. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akan langsung menceritakan kisah misteri yang berjudul Nekat Main Jalangkung di Jam Istirahat Sekolah, Dua Murid Diteror Arwah Santi. Kali ini datang dari akun Twitter Miska 0619 yang membagikan kisahnya dan viral di beberapa waktu terakhir ini. Akun tersebut memberikan judul thread horror dengan nama Nekat Main Jalangkung di Jam Istirahat Sekolah, Dua Murid Diteror Arwah Santi. Terdapat 3 orang pemuda yang bernama Tommy, Leo, dan Acong. Mereka adalah pelajar kelas 2 SMA di sebuah sekolah peninggalan Belanda. Sekolah mereka berseberangan persis dengan rumah sakit besar yang juga peninggalan zaman Belanda. Ketiganya sangat akrab di sekolah meski berbeda jurusan. Jurusan Tommy saat itu disebut dengan A2, mempelajari ilmu eksakta namun lebih menitik beratkan mata pelajaran biologi. Sedangkan Leo dan Acong mengambil jurusan yang disebut dengan A3, mempelajari ilmu sosial dan ekonomi. Saking akrabnya, mereka suka pulang sekolah bersama-sama karena mereka sama-sama tinggal di kota Bekasi. Saat jam istirahat, setelah selesai makan di kantin, apabila masih ada waktu, mereka sering nongkrong bersama di bangku panjang depan kelas Tommy bersama anak-anak A2 lainnya. Ya, memang tidak ada salahnya juga sih jika anak A3 nongkrong bareng anak A2 atau sebaliknya. Pertimbangan utama sebenarnya banyak yang suka nongkrong depan kelas A2 Tommy adalah karena posisinya berada di paling belakang dekat dengan laboratorium. Kelas A2 sangat teduh dan nyaman untuk bercengkrama sambil membicarakan suatu hal yang tak terlalu penting. Saat bercengkrama sambil bercanda, mereka juga suka mendengarkan Walkman, membaca majalah, menyanyi, dan ada juga yang bermain jalangkung. Ya, bermain jalangkung di sekolah. Peralatan bermain jalangkung yang satu ini pun sangat sederhana. Hanya menggunakan jangka, serai rambut, dan kertas untuk menulis deretan huruf alfabet A sampai Z dan deretan angka 0 sampai 9. Cara bermainnya juga sangat sederhana. Jangka diikat ke selai rambut yang cukup panjang. Lalu ujung pensil pada jangka akan bergerak seolah menunjukkan huruf dan angka yang merangkai kata atau informasi waktu. Lalu siapa yang menggerakkan jangka? Tidak lain adalah arwah. Ya, betul. Jalangkung adalah permainan memanggil arwah. Ritual memanggil arwahnya didahului dengan mantra yang lebih mirip nyanyian. Cerita permainan yang melibatkan arwah ini pun masih eksis sampai sekarang. Lanjut berbicara soal mantra lirik yang paling konvensional. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Begitu terus dirapalkan berulang-ulang sampai jangka bergerak sendiri ke kiri atau ke kanan atau bahkan berputar. Jika jangka bergerak itu menandakan adanya arwah yang sudah datang,
maka mereka yang sedang bermain akan mengajukan pertanyaan, biasanya seputar nama si arwah, umur berapa saat kematiannya, dan penyebab kematiannya. Apabila sudah selesai dengan arwah yang satu dan ingin mengundang arwah lainnya, tinggal mempersilahkan arwah sebelum pulang dengan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Lalu kembali mantra Jailangkung Jailangkung, di sini ada pesta dirapalkan untuk mengundang arwah lainnya. Ada yang menganggap serius permainan ini, namun ada juga yang menganggap omong kosong permainan belaka. Banyak yang menganggap serius dan berpikir jangka bisa bergerak karena arwahlah yang menggerakkan dan mencoba berkomunikasi. Sedangkan yang menganggap omong kosong mungkin saja berpikir kalau jangka itu bergerak karena faktor angin atau kebetulan saja, atau dipersepsikan arwah sedang berkomunikasi. Nah, Tommy dan Acong termasuk menganggap semua itu omong kosong, tapi lumayan buat seru-seruan di kala jam istirahat. Suatu kali, beberapa teman sedang bermain jalangkung. Ola, teman perempuan mereka yang memegang ujung helai rambut yang diikat ke jangka. Lalu seorang lagi sudah menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat pesan syarat. Lalu mantra dirapalkan bareng-bareng oleh mereka yang berani melakukan permainan ini. Saat merapalkan mantra, memanggil arwah, Tommy dan Acong juga beberapa teman lainnya melakukan sambil menahan tawa. Bagi mereka, mantra pemanggil Jailangkung nadanya mirip lagu anak-anak Po Ame Ame. Disitulah salah satu bagian lucu dan serunya. Tak lama jangka mulai bergerak. Nah, ada yang datang nih, seru Ola. Lalu pertanyaan mulai diajukan. Nah, kamu siapa? Ujung jangka bergerak menuju ke huruf T, I, N, dan A. Tina. Umur kamu berapa? Kemudian jangka itu menuju ke arah 1 dan 7 yang artinya 17. Tommy nyeletuk, wow, Sweet 17, sebaya kita, nama Tina, cewek pasti nih. Kenalan dong, canda Tommy dan yang lain tertawa terkekeh. Tapi beberapa pemain mimiknya tetap serius. Ola melanjutkan pertanyaan, kamu kenapa meninggalnya? Jangka bergerak ke huruf S, A, K, I, D. Sakit panu ya, celetuk Atong kemudian tawa kembali tergila. Bermain jailangkung di sekolah, mereka jangkanya cepat sekali bergerak yang artinya arwahnya cepat hadir. Ada yang berpendapat hal itu dikarenakan sekolah mereka adalah sekolah tua peninggalan Belanda dan di seberangnya juga ada rumah sakit tua yang beroperasi sejak zaman Belanda. Selain di sekolah, mereka pun melaju ke arah seberangan sekolah yang dimana itu adalah tempat rumah sakit peninggalan zaman Belanda. Setidaknya seminggu sekali waktu pulang sekolah, Leo meminta kedua temannya mengantarkan ke kantor pos untuk mengirim surat atau kartu pos ke seorang teman perempuannya yang tinggal di Palembang. Menurut pengakuan Leo, ia adalah sosok sahabat pena, namun Tommy dan Acong tidak percaya sehingga sering menggodanya. Aku saja sih, itu mungkin pacaran lo kan, kata mereka. Untuk menuju ke kantor pos jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah. Mereka kerap mengambil rute potong kompas berjalan masuk ke dalam rumah sakit besar itu yang memiliki akses jalan ke Fakultas Kedokteran, satu universitas yang sangat terkenal. Pintu keluar masuk Fakultas Kedokteran itu tidak seberapa jauh lagi ke kantor pos. Antara rumah sakit itu dan Fakultas Kedokteran itu memang sudah menjadi satu bagian. Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut,
Konon para calon mahasiswa dan mahasiswi kedokteran saat masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dipasang di ujung kaki jenazah di kamar mayat rumah sakit itu. Pintu akses yang menghubungkan rumah sakit dengan fakultas kedokteran itu terletak di bagian belakang gedung universitas. Jika Tommy, Leo, dan Acong berjalan dari sekolah menuju kantor pos, maka pada bagian sayap kiri belakang gedung universitas ada jalan berupa selasar menuju ke kamar mayat rumah sakit. Sebenarnya, pintu bagian depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan menuju kantor pos. Namun, mereka bertiga tentu saja kerap melewati pintu yang menuju ke arah fakultas kedokteran, lalu keluar dari pintu utama fakultas kedokteran universitas itu. Namun dari Senin, seragam sekolah mereka adalah putih-putih, mirip seragam perawat. Terbesit dalam benak Acong menuju ke kantor pos dan melewati kamar mayat. "Tesnya Liu, kita lewat ke kamar mayat," kata Acong. "Ayo, siapa takut," sahut Tommy. "Moga," sergah Leo berada dengan kedua temannya. "Ah, payah lo," cela Acong kepada Leo. Akhirnya Tommy dan Acong pisah jalan dengan Leo. Leo lurus ke arah akses pintu fakultas kedokteran, sedangkan mereka berdua berbelok ke arah kamar mayat. Sekitar 15 meter dari pintu kamar mayat, bau tak sedap pun sudah menghirup penciuman mereka. Bau bangkai. Mereka berdua menutup hidung mereka. Memang rumah sakit itu juga dikenal sebagai tempat di mana mayat-mayat korban pembunuhan, kecelakaan, atau mayat-mayat tanpa identitas dan tidak jelas keluarga atau kerabatnya disimpan sampai tempo yang lama tertentu. Di depan pintu kamar mayat terdapat semacam papan pengumuman yang mirip mading sekolah. Tommy dan Acong menghampiri papan pengumuman itu. Ternyata itu untuk memajang foto mayat-mayat tidak beridentitas. Di bagian atas terdapat tulisan, "Apakah Anda mengenali mereka?" Tommy dan Acong melihat foto-foto mayat itu. "Buset Tom, nih orang hancur 3 bagian," kata Acong saat melihat foto satu dan sosok yang tubuhnya hancur dikoyak di bagian dekat leher, lalu di bagian bawah antara kemaluan dengan paha bergidik juga mereka dibuat. Ada keterangan di bawah foto itu menerangkan bahwa mayat itu terlindas kereta berjenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 30 tahunan. Foto-foto mayat lainnya juga tidak kalah mengganaskan. Tommy dan Acong melanjutkan jalan mereka masuk ke dalam kamar mayat itu. Mereka melihat petugas keamanan sedang membantu petugas kamar mayat memindahkan sesosok mayat lelaki dari dipan didorong ke dalam lemari penyimpanan mayat. Mayat itu tak menggerakkan penutup tubuh selai benang pun telanjang. Tubuhnya terlihat dekil, mungkin itu mayat seorang tunawisma. Para petugas terlihat begitu santainya menangani mayat itu, sambil saling bercerita diselingi tawa kecil di antara mereka. Pasti mereka sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Lain hal dengan Tommy dan Acong. Sebenarnya mereka cukup tegang, sendiri depan kamar mayat yang juga tampaknya banyak kurung batang bertumpukan begitu saja. Begitu mereka keluar dari kamar mayat, keduanya merasa lega. "Kita ganti," tegur satpam, "karena disangka perawat kali ya. Seragam kita putih-putih soalnya," Tommy menduga. Akhirnya ketiga bertemu di kantor pos. Acong meledek Leo, katanya bernyali kecil. Leo merasa kecut juga diledek kedua temannya. Tapi mau bagaimana lagi, nyalinya memang tidak sebesar kedua temannya itu. 2 hari kemudian, di jam istirahat sekolah, seperti biasa, sehabis bersantap di kantin mereka melanjutkan nongkrong di depan kelas A2 dan
Lagi-lagi biasa mereka bermain jalangkung. Namun kali ini si Daniel yang memegang selai rambut dan jangkanya. Tommy, Leo, dan Acong dan beberapa teman lainnya sebagai peserta permainan saja. Mantra kemudian dirapalkan bersama-sama. Begitu terus dirapalkan sampai diulang 3 kali. Hingga pada mantra keempat, syair pun belum tuntas, namun jangka sudah berputar. "Udah ada yang datang nih," bisik Daniel. "Ini siapa?" tanya Daniel. Jangka bergerak ke huruf S A N T I, Santi. "Wah, cewek nih," kata Acong. "Umur kamu berapa?" Kemudian jangka bergerak ke angka 3 dan 4. Berarti umur di 34. "Mbak-mbak," kata beberapa yang ada di situ. "Kamu meninggal kenapa?" Jangka bergerak ke huruf K E L I N D E S. Kelindes. "Kelindes apa?" tanya Daniel lebih lanjut. Dan jangka pun bergerak ke arah K E R E T A, kereta. Beberapa yang di sana terlihat bergidik, mungkin membayangkan bagaimana wujud korban terlindas kereta. Tiba-tiba tanpa ditanya jangka bergerak lagi. Tommy terdengar gauman. "Loh, kok nama lo disebut, Tom?" Kali ini Tommy diam tak berkomentar sedikit pun. Jangka bergerak kembali. "Acong." "Cong, nama lo juga disebut," guram yang ada di situ. Tommy dan Acong diam serbu bahasa. Wajah mereka pucat, kening mereka mulai berkeringat. Lalu mereka saling bertatapan. Leo menegur, "Kenapa lo berdua?" Teringat rupanya sosok Santi adalah korban terlindas kereta yang dilihatnya di papan pengumuman saat dirinya nekat masuk ke kamar mayat rumah sakit. Begitulah cerita horor kali ini. Bagi siapa saja yang mempunyai cerita horor, boleh kirim lewat email. Email ada di kolom deskripsi.